Salut, jumpa lagi di channel YouTube Oprah Prancis dengan video-video pembelajaran yang mantap, komprehensif, dan terstruktur. Comment allez-vous? Bien? Yuk mari kita lanjutkan pembelajaran tentang les types de mots bagian adjektifnya. Ini adalah video kedua tentang les adjectifs. Nah, di video sebelumnya, minggu lalu, saya sudah memberikan contoh adjektif yang lebih susah, yaitu antara maskuline dan feminannya berbeda. Nah, ini saya mau kasih contoh kedua ke teman-teman, di mana maskuline dan feminannya nggak ada bedanya. Masih ingat? Kalau teman-teman cari di kamus, itu minggu lalu saya jelaskan, adjektif itu adanya dalam bentuk maskulin singulier. Karena itu bentuk asalnya, bentuk dasarnya. Kemudian harus dibuat penyesuaian tata bahasanya atau akor gramatikalnya menjadi bentuk yang feminan. Harus seperti itu. Nah, tapi kan syarat untuk menjadi feminan itu adalah berakhiran e. Nah, kalau bentuk maskulin singuliernya kebetulan memang sudah berakhiran e, memang katanya berakhiran e si adjektifnya ini, maka untuk feminannya nggak perlu diapa-apakan lagi. Udah sama bentuknya seperti ini tuh, ya. Nanti yang berubah tinggal bentuk plurialnya saja. Kalau bentuk singuliernya tunggalnya nggak ada bedanya. Maka contohnya dengan adjektif optimist yang memang bentuk maskulinnya, bentuk dasarnya udah begini gitu. Jadi sudah memenuhi syarat untuk menjadi feminan. Nih contohnya, saya, gue atau aku optimis. Maka mau si saya, gue, akunya ini adalah seorang laki-laki atau seorang perempuan sama. Je suis optimiste. Je suis optimiste. Dari segi bunyi sama, dari segi ejaan atau tulisan juga sama. Gitu. Ya, bunyinya sama, tulisannya sama. Kamu optimis, kamu. Oke. Tu es optimiste. Tu es optimiste, sama aja. Nah, sekarang he is, she is. Oke. Dia laki-laki, dia perempuan. Il est optimiste, elle est optimiste. Bedanya hanya di il dan l-nya. Ya. Kemudian sekarang Daniel laki-laki dan Daniel perempuan optimis. Ya udah, Daniel laki-laki optimis, maka Daniel optimiste. Yang ini kan bentuk ceweknya nih, bentuk perempuannya lebih panjang bacanya, Daniel optimiste. Nah, seperti itu aja. Nah, sekarang contoh berikutnya dengan kata benda yang berartikel. Contohnya adalah le cousin. Ya, atau apa ini? Sepupu. Ya, le cousin est optimiste. Kalau sepupunya laki-laki. Sepupunya perempuan ini bentuknya adalah begini, la cousine. Nah, ini kalau teman-teman cari di kamus ya ada keterangannya nih. Le cousin, la cousine, hanya ini beda bentuknya, sininya sama, optimiste. Tuh. Oke. Yang berikutnya sekarang kita masuk yang bagian pluriel. Oke. Lagi-lagi on. Kami atau kita sinonim dari nous, ya. Tapi karena konjugasi on itu sama dengan il, elle, singulier, dia laki-laki, dia perempuan, maka harus tetap e. Meskipun adjektifnya harus berubah menjadi pluriel karena orangnya sebenarnya banyak, cuma konjugasinya bentuknya singulier. Itulah sungguh aneh tapi nyatanya, ya. On est optimiste. On est optimiste. Maskulin dan feminin sama. Lihat es, hanya bertambah s-nya saja, penanda dia plurial. Jadi singulier-nya berakhiran e. Ya. Ini juga sama. Nous sommes optimistes. Nggak ada bedanya laki-laki perempuan. Sekarang, vous, Anda, dan vous, kalian. Kalau vous, Anda, maka dia bentuknya singulier. Maka vous êtes optimiste, berakhirannya di e. Ini yang plurial, kalian, vous êtes optimiste. Dari segi bunyi, tetap aja itu tidak dibunyikan S-nya. Dan ejaannya pun sama. Tuh, ya. S penanda plurial, masih ingat kan? Waktu grand sama grand juga S-nya kan nggak bunyi. Nah, ini pun sama. Vous êtes optimiste, vous êtes optimiste. Sekarang mereka optimis. Ya. Il untuk yang laki-laki, elle untuk yang perempuan. Sont. Karena song maka udah ketahuan ini bukan yang singulier. Kalau itu kan il, elle. Ini il, sont, elle, sont, kemudian optimisnya sama.
pluriel. Tambahkan S dari si E sanggilinya. Ya, gampang. Sekarang kalau sepupunya, baik yang laki-laki maupun yang perempuan, itu optimis, maka menjadi les cousins, tambahkan S, les cousines, tambahkan S, ini sama, sont optimistes, seperti itu. Nah, jadi apa bedanya dengan di bahasa Inggris? Kalau di bahasa Inggris, adjektif itu benar-benar nggak ada berubahnya sama sekali, dia nggak ada menjadi feminan, nggak ada menjadi pluriel. Kalau di bahasa Prancis, meskipun ini simple, tapi masih ada harus berubah menjadi pluriel. Aktor gramatikal di bahasa Prancis itu minimal dia harus berubah bentuk menjadi pluriel untuk subjek-subjek yang pluriel. Minimal tuh. Jadi biasanya tetap ada perubahannya kalau tidak ke bentuk feminangnya dulu, maka langsung ke bentuk plurielnya. Kalau kebetulan sama seperti ini, maka langsung berubah ke bentuk plurielnya saja untuk subjek yang pluriel. Udah jadi. Begitu penjelasan tentang adjektif, ini masih gambarannya saja loh ya. Nanti kalau aturan-aturan yang lebih detailnya lagi, itu ada pembahasannya khusus ketika kita membahas khusus adjektif. Kalau teman-teman suka dengan video ini, kasih like-nya dong. Ada pertanyaan boleh ajukan di kolom komentar. Ya, yang belum subscribe, tolong subscribe channel YouTube Obrol Prancis. Dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya terus mengikuti pelajaran mantap dari OPK Obrol Prancis. Habis ini tip demonya apalagi yang akan di preview? Nggak sabar kan? Sampai ketemu ya. A bientôt.